Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan terkait usulan proyek untuk mata kuliah kecerdasan buatan teori yang mana berjudulkan implementasi algoritma decision tree untuk produk laris. Kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya sendiri, Afisena Hanani Ahmad dengan 3 digit NIM terakhir 006 dan teman saya. Saya Lina Anggraini Nurlaili Rahma dengan 3 NIM digit terakhir 057. Kami akan menjelaskan terkait pendahuluan, dasar teori, serta metode yang diusulkan dari judul proyek usulan kami. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dari data mining adalah proses mengungkapkan pengetahuan tersembunyi dari data besar dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. IJDM mencatat 10 algoritma data mining terbaik termasuk C4.5, K-strip-means, dan CVM tanpa menentukan yang terbaik, di mana algoritma C4.5 membentuk pohon keputusan yang membantu interpretasi data dan pengambilan keputusan. Penelitian ini berfokus pada identifikasi produk laris di Cipata Karya Gorontalo, mengatasi kesulitan riset produk yang mahal dan memakan waktu melalui teknik klasifikasi data mining. Variabel jenis barang, merek, dan harga digunakan untuk mengklasifikasikan produk sebagai laris atau tidak laris, dengan harga sebagai variabel dependen. Hasil penelitian diharapkan berupa pohon keputusan yang membantu perusahaan menentukan pasokan produk berdasarkan jenis, merek, dan harga. Lalu untuk penjelasan yang kedua yaitu dasar teori. Dasar teori yang kami gunakan terdapat decision tree C4.5 dan klasifikasi. Untuk decision tree ini yaitu sebagai sebuah struktur data yang terdiri dari simpul akar, percabangan, dan simpul daun yang akan melakukan teknik klasifikasi yang sederhana, di mana simpul internal dan akar akan diberi nama atribut, sedangkan rusuknya akan dilabeli sebagai nilai atribut. Simpul daun ini akan menandai kelas-kelas yang berbeda. Lalu untuk decision tree C4.5 digunakan untuk membentuk pohon keputusan yang menggunakan metode klasifikasi dan prediksi yang kuat. Algoritma ini akan mengkonstruksi pohon dari data pelatihan dengan atribut yang bisa berupa data discrete atau kontinu. C4.5 ini akan menangani kasus dengan nilai atribut yang hilang. Namun atribut kelas harus discrete dan tidak boleh kosong. Lalu untuk pemilihan atribut sebagai akar, membuat cabang untuk setiap nilai, membagi kasus dalam cabang, dan mengulangi proses sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Dan yang terakhir yaitu dasar teori klasifikasi, itu sebuah proses untuk mencari suatu himpunan model yang dapat mendeskripsikan dan membedakan kelas-kelas antara data yang satu dengan yang lainnya, dengan tujuan untuk menggunakan model tersebut sebagai memprediksi kelas dari suatu objek yang mana kelasnya belum diketahui. Lalu untuk penjelasan yang berikutnya terdapat metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini terdapat pengumpulan data, pra-pengolahan data, penerapan metode, dan evaluasi hasil. Di pengumpulan data ini menggunakan data penjualan dan stok barang yang diperoleh langsung dari UD Cipta Karya Gorontalo sebagai data primer. Sebanyak 450 data telah dikumpulkan dari periode 2015 hingga 2018. Data ini mengandung informasi seperti nomor transaksi, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, merek, harga, jumlah barang yang keluar, serta stok barang. Lalu untuk di pra-pengolahan data terdapat 3 subbab, yaitu sebagai data validation, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang ganjil, tidak konsisten, dan data yang tidak lengkap. Lalu data cleaning yang akan melibatkan pembuangan duplikasi data, pemeriksaan data yang konsisten, dan memperbaiki kesalahan yang ada dalam data. Langkah ini untuk memastikan bahwa data akan digunakan untuk menganalisis hingga proses lebih lanjut. Lalu yang terakhir yaitu enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data yang lain
agar berrelevan. Ini akan membantu dalam peningkatan kualitas dan kekuatan data yang akan digunakan dalam analisis. Di penerapan metode ini menggunakan pohon untuk membuat keputusan berdasarkan atribut. Setiap node mewakili atribut yang diuji. Cabang menunjukkan hasil, dan node daun menunjukkan hasil akhir. Struktur dimulai dari akar dengan atribut utama menggunakan pendekatan top-down, lalu menentukan kelas berdasarkan evaluasi atribut dari root ke leaf. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Setelah hasil klarifikasi diperoleh, selanjutnya hasil akan dievaluasi menggunakan cross-validation atau confusion matrix untuk melihat akurasi, presisi, dan recall yang dihasilkan oleh model yang diusulkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 30. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.